Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Super Don Super Opini. Saya Doni The Kaiser. Saya Don Bosco Slam. Double Don mengawal program Super Don tentunya bersama Super Sour Candy. Ya, meleknya jreng langsung on lagi. Oke. Saya tertarik pada dua narasumber. Ya. Terpukau minum. Saya sambil makan permen ya. Ini faktor bullying. Ya. Ini kan itu kayak sebagai faktor tunggal yang memicu sebegitu dahsyat akibatnya. Sama seperti sebegitu tragis korban kalau dia jadi korban begitu. Ini hal-hal seperti ini terjadi di banyak tempat, di tempat kita ini. Nah, kalau lihat proses ketika orang dengan bullying lalu kemudian menghasilkan kekerasan, seperti apa proses bagus pertanyaannya. Kita sudah berbincang tentang hulu, kita juga sudah melompat ke hilir, tapi yang belum terjelaskan adalah di tengahnya. Nah, saya akan coba berikan perspektif tentang di tengahnya ini, prosesnya ini, mekanismenya ini berdasarkan pengalaman saya bersama Yayasan Lentera Anak masuk dalam kasus-kasus serupa. Jadi begini, korban perundungan ini ternyata adalah sosok yang sangat sempurna mewakili ungkapan sudah jatuh tertimpa tangga. Viktimisasi pertama yang dia alami, anggaplah datang dari teman-temannya. Dilecehkan, diledek, dihina-dina, dan seterusnya. Tidak berhenti sampai di situ, korban kemudian mencoba mencari pertolongan. Dia mengadu ke orang tua, berkeluh kesah ke guru. Tapi sayang beribu sayang, pihak yang semestinya memberikan pertolongan justru acap kali mengeluarkan kalimat-kalimat klise yang semakin memojokkan korban. Misalnya, maafkanlah, itu hal biasa. Waktu akan menyembuhkan semua. Nanti juga berteman kembali. Itu seolah menenangkan, tapi memojokkan. Sadar tidak sadar, pihak yang seharusnya memberikan pertolongan yaitu keluarga ataupun sekolah justru melakukan viktimisasi kedua. Belum selesai juga. Anak ini kemudian mencoba untuk mengadukan persoalannya ke otoritas penegakan hukum. Misalnya ke kantor polisi. Kantor polisi, berkas laporan masyarakat sudah sangat banyak. Sementara masalah yang engkau hadapi, cobalah berbaik-baikan, besok akan rukun kembali. Dengan kata lain, sayang beribu sayang, sadar tidak sadar, otoritas penegakan hukum pun bisa melakukan viktimisasi ketiga. Sekarang bayangkan, berulang kali menjadi korban, sampai akhirnya korban bersimpulan, saya hidup sendirian dalam penderitaan. Tidak ada pihak lain yang bisa saya andalkan untuk memberikan jalan keluar, kecuali diri saya sendiri. Dan jalan keluar yang harus saya tempuh adalah jalan keluar yang setara dengan kesengsaraan yang sudah saya rasakan. Apa itu? Kekerasan dengan skala masif, atau mengorbankan diri sendiri, atau kekerasan terhadap diri sendiri. Itu dia mekanisme. Berpikir mengorbankan diri sendiri itu karena begitu dalam dan karena itu Mas Don ada istilah spesifik, bullycide. Untuk menunjukkan kepada orang-orang yang akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri karena tidak tahan lagi berada dalam situasi bullying, situasi perundungan. Itulah Anda katakan sudah jatuh tertimpa tangga. Tetapi begini, saya ingin nanti setelah itu ke Pak Martinus. Mas Reza, kan sering keluhan-keluhan sebegitu, orang kan merasa bahwa itu biasa. Dalam pengertian, kalau kita tidak mengerti derajat atau penderitaan atau perasaan batin korban, kita merasa udahlah biasa kan. Kita ikut menormalisasi. Bisa orang tua atau orang di sekitarnya merespon bahwa ini tidak biasa. Kata biasa itulah yang sebetulnya menjadi target utama kampanye untuk melawan bullying. Kenapa? Kata biasa itu seolah merupakan pilihan kata untuk kesalahkaprahan bahwa banyak orang masih menganggap bahwa bullying merupakan dinamika normal dalam proses perkembangan anak maupun remaja. Dianggap sebagai dinamika normal. Karena dianggap normal, karena dianggap biasa, maka itu tadi terjadi pengabaian, penyepelean, bahkan justru menghakimi korban sebagai cemen kau, lemah, pengecut, penakut, tidak pandai bergaul, dan seterusnya dan seterusnya. Bullying beda sama pembentukan karakter ya. Saya tidak membayangkan bahwa bullying merupakan bentuk pembinaan karakter lah. Itu justru penghancuran karakter. Dehumanisasi yang terjadi di kalangan anak remaja maupun ya bisa juga terjadi pada dewasa, barangkali mengambil bentuk yang relatif lembut adalah dalam bentuk bullying. Anda mau mencoba mengatakan, Bang Don, Mas Reza, mencoba mengatakan kita keluarga, lingkungan ikut bertanggung jawab. Sayangnya di ruang persidangan nanti satu-satunya orang yang dimintai pertanggungjawabannya secara pidana adalah anak ini. Keluarganya di mana? Di mana? Sekolahnya di mana? Berlepas tangan. Sekali lagi, dalam proses pidana, sayang beribu sayang,
pesakitan duduk sendirian. Saya mau tanya ke Pak Martinus, kalau lihat proses ini dan penjelasan Mas Reza ini seperti apa polisi harus bekerja untuk sampai pada tingkat dia paham betul motifnya? Ya. Jernih, saya ini bunyi atau apa gitu? Ya, yang pertama Polri harus berada kepada di level induksi ya, jangan provokasi dengan berbagai macam isu yang beredar, yang diprovokasi di media dan di tempat-tempat lain, karena penyidik harus taat kepada asas penyidikan dan penyelidikan, yaitu TKP bagi seorang penyidik itu adalah sakral, maka disitulah dia membuat satu ritual penyelidikan dan penyidikan di situ. Lalu kemudian TKP itu apa aja sih? TKP itu adalah tempat di mana terjadinya ledakan. Kedua, tempat di mana ditemukan barang bukti, tempat di mana ditemukan saksi dan korban. Lalu dengan berkembangnya digital, maka TKP itu juga ada dalam ruang digital. Harus diangkat seluruh instrumen digital yang dibawa oleh tersangka. Maka dengan demikian polisi harus bisa mampu punya pengetahuan pengolahan data yang diangkat secara komprehensif, lalu kemudian dianalisis baru membuat satu kesimpulan. Hari ini polisi sudah melakukan satu upaya itu, namun saya berharap akan lebih mendalam lagi karena ada beberapa pertanyaan-pertanyaan dan catatan-catatan yang beredar atau berseliweran di luar. Contohnya, satu catatan tentang nama-nama orang yang ditulis dalam senjatanya. Iya. Yang kedua, kaos yang ada yang dia gunakan. Bagi saya ini perlu menjadi satu kajian. Kajian saya dalam hal ini yang pertama bahwa catatan dua orang itu kan, satu namanya Alexander Bissonnette dan yang kedua adalah Brenton Tarrant. Ini dua orang yang menggunakan pola teror untuk menyerang masjid di dua kota dan di dua negara yang berbeda. Lalu kemudian kita melihat apa ideologinya. Ideologinya adalah white screen supremacy atau superioritas dari orang-orang kulit putih yang melihat orang kulit hitam sebagai orang-orang atau musuh atau penjajah, orang-orang yang harus disingkirkan. Lalu kemudian yang kedua tadi di catatan di baju tulisannya itu ada namanya natural selection. Natural selection itu dia mungkin ambil dari teorinya Darwin si alam. Dan ini bagi saya sampai hari ini kita harus menggali terus, tapi kita kembalikan lagi kepada hal yang ditemukan di TKP, aspek kognitif, aspek subjektivitas yang terus kita dalami, dan menurut saya ini adalah semacam ungkapan kekesalan, jiwa yang tercabik-cabik, yang tidak utuh, lalu dia mau menunjukkan bahwa gua ini bukan orang lemah. Saya serangan ini menunjukkan bahwa saya tidak lemah seperti apa yang dibayangkan oleh orang-orang. Lalu kemudian dia mulai mencari inspirasi dari kejadian-kejadian yang kekerasan. Dia mengcopy, good copy, dia mencoba mengcopy hal-hal untuk mendukung dia, memberikan keyakinan dan memberikan keberanian, termasuk di dalamnya mungkin dia berselancar di dalam ruang digital untuk menemukan bahwa orang-orang yang lemah itu harus diseleksi, lalu kemudian memunculkan keunggulan. Tapi bagi saya itu bukan satu ideologi, hanya perasaan batinnya dia. Ketika dia menemukan di situ ternyata ada orang kuat, ada orang yang punya keberanian menyerang dengan membawa senjata secara sendirian. Saya juga bisa seperti itu. Tugas polisi ke depan adalah menggali ini supaya berita-berita yang seliweran ini tidak lalu menjadi berita liar, lalu kemudian mendiskreditkan penyelidikan yang sangat komprehensif tadi. Itu kira-kira seperti itu. Makasih. Pak Martinus, bagaimana kalau semua yang Anda sebutkan tadi, nama, lalu kemudian simbol dan seterusnya itu
adalah sebuah kamuflase yang dibuat sehingga kita merasa bahwa ini ada soal begini itu. Padahal dia itu hanya kamuflase begitu. Saya pikir bukan kamuflase ya. Kalau kamuflase itu kan siasat, strategi. Saya pikir dia tidak punya satu strategi yang apa ya, yang seperti satu upaya untuk menyembunyikan jati dirinya. Justru saya melihat ini adalah upaya menampilkan jati diri dia yang tadinya lemah, lalu kemudian dia membuat sesuatu apa ya, mengkondisikan apa psikologinya dia yang baru bahwa dia inilah orang kuat. Jadi saya hanya melihat di situ. Kalau untuk mengkamuflase, saya pikir kita akan mendalami satu fenomena teroris yang mungkin apa ya, kompleks. Anak ini hanya sekedar dia mencari jati diri, struggle for recognition, menunjukkan bahwa bukan orang lemah. Kira-kira